Profesor Dr. Insinyur Nimade Trigunasih MP dengan judul orasi Ilmu Pengembangan Sumber Daya Lahan Berbasis Konservasi Lingkungan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Yang terhormat, Ketua dan anggota Senat Akademik Universitas Udayana, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Udayana, Ketua dan seluruh anggota Forum Guru Besar Universitas Udayana, para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Udayana, para ketua lembaga dan kepala biro di lingkungan Universitas Udayana, kepada ketua dan anggota Dharma Wanita Persatuan Universitas Udayana, kepada para koordinator program studi di lingkungan Universitas Udayana, kepada para dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa di lingkungan Universitas Udayana, kepada para undangan, sanak saudara dan hadirin yang saya muliakan. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan untuk mengikuti upacara pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Udayana. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan orasi ilmiah saya yang berjudul Ilmu Pengembangan Sumber Daya Lahan Berbasis Konservasi Lingkungan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, ditetapkan visi Presiden yang berbunyi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Untuk mendukung visi daripada Presiden ini dikembangkan oleh Kementerian Pertanian, yaitu Pertanian yang maju, mandiri, modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Pertanian juga merupakan peran strategis dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Goals di Indonesia, termasuk Provinsi Bali. Salah satu isu krusial dalam konteks SDGs adalah bagaimana mengintegrasikan pengembangan lahan pertanian yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian kami di Kota Denpasar tentang konversi lahan, yaitu penggunaan lahan sawah di Kota Denpasar dari tahun 1992 sampai 2015, itu dari jumlah lahan sawahnya dari 7.194 menurun menjadi 2.554. Itu berdasarkan penelitian kami. Begitu juga penggunaan lahan di daerah Kuta dan Kuta Utara, lahan bervegetasi itu berubah menjadi lahan terbangun seluas 2.023 hektar. Perubahan penggunaan lahan sawah menjadi bukan sawah merupakan tantangan bagi ketahanan pangan, walaupun sudah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang alih fungsi lahan. Bapak Rektor beserta hadirin yang saya hormati. Berdasarkan juga penelitian saya yang lain, itu wilayah Kota Denpasar Barat memiliki potensi resapan air kritis yaitu sebesar 382,41 hektar. Terdapat korelasi positif di sini 84%, artinya 84% ini resapan air ini berhubungan dengan terjadinya banjir tahunan. Begitu juga saya meneliti di Subak Kota Denpasar mengenai status kesuburan tanah, yaitu tergolong dari tinggi, rendah, dan sedang. Ternyata di sini Subak Kota Denpasar itu hampir 50% tergolong ke status kesuburannya tinggi. Berdasarkan hasil penelitian yang pernah saya lakukan di wilayah daerah aliran sungai seperti di Hulu Das Penat, berkisar erosi itu antara sangat ringan sampai sangat berat.
Penggunaan lahan juga saya lakukan penelitian di Kecamatan Baturiti mengenai penggunaan lahan, dan Tegelan itu memiliki sebaran potensi longsor yang paling tinggi, terluas yaitu 2.369. Ini kami lakukan di Kecamatan Baturiti. Strategi pengembangan sumber daya lahan, pertanian, dan konservasi berbasis lingkungan tanah dan air, yaitu pertama dengan pengelolaan sumber daya tanah, yaitu penerapan konservasi tanah dengan teknik pengelolaan seperti tanaman penutup tanah, pemupukan yang tepat, dan rotasi tanaman untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mencegah erosi. Mengurangi penggunaan lahan bahan kimia yang berbahaya bagi tanah dan sebagainya. Yang kedua itu pengelolaan sumber daya air. Yang ketiga konservasi biodiversitas. Demikian dapat kami sampaikan orasi ilmiah kami. Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Rektor Universitas Udayana dan para Wakil Rektor yang saya hormati, dan juga Senat Akademik Universitas Udayana dan Fakultas Pertanian, seluruh undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan seluruh keluarga besar saya, anak-anak dan suami saya, serta handai tolan semuanya. Demikianlah tadi dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om.